Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Miss dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita kali ini adalah tematik, tema 5, subtema 1, pembelajaran 6. Kita akan membahas tentang mengenal pahlawan nasional Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Beliau adalah salah satu tokoh yang berperan dalam kejayaan Kesultanan Yogyakarta. Beliau bernama Pangeran Diponegoro. Berikut ini cuplikan tentang Pangeran Diponegoro. Disimak baik-baik. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melihat atau membaca tentang Pangeran Diponegoro. Sekarang kita membuat peta pikiran. Kita akan menjelaskan tentang Pangeran Diponegoro, masa kelahirannya, masa remaja, dan masa dewasa. Berikut ini. Pangeran Diponegoro pada masa kelahiran. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta tanggal 11 November 1785. Beliau putra dari Sultan Hamengkubuwana III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Ibunya bernama R.A. Mangkarawati. Waktu kecil beliau bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Pangeran Diponegoro waktu kecil diasuh oleh nenek buyutnya, yaitu Kanjeng Ratu Ageng yang merupakan istri dari Sultan Hamengkubuwana I. Setelah Sultan Hamengkubuwana I wafat, Kanjeng Ratu Ageng dan Pangeran Diponegoro kecil tinggal di Tegalrejo. Adalah sebuah desa terpencil yang jaraknya beberapa kilometer arah barat daya Istana Yogyakarta. Bersama nenek buyutnya, Pangeran Diponegoro dididik selayaknya bangsawan Jawa dan juga dibekali dengan ketaatan akan agama. Pangeran Diponegoro masuk pesantren pada usia 8 tahun. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro pada masa remaja. Saat menginjak usia remaja, Pangeran Diponegoro sering menyamar dan bergabung dengan para santri pondok pesantren yang ada di wilayah perdesaannya di Tegalrejo. Beliau juga suka melakukan hal seperti mengembara, masuk keluar hutan dan tinggal di goa-goa untuk bertapa. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro pada masa dewasa. Menginjak dewasa pada 21 September 1803, nama Bendara Raden Mas Mustahar diubah menjadi Bendara Mas Raden Mas Antawirya. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Namun, Pangeran Diponegoro menolak untuk menjadi raja. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro
memimpin peperangan melawan Belanda selama 5 tahun pada tanggal 27 Juli 1825 di Tegalrejo. Sosok Pangeran Diponegoro muncul sebagai tokoh protagonis dalam peristiwa Perang Jawa yang berlangsung antara tahun 1825 hingga 1830. Perang Diponegoro juga biasa disebut sebagai Perang Jawa, di mana perang ini banyak menguras keuangan kolonial Belanda, bahkan Belanda diambang kebangkrutan. Belanda harus mengeluarkan dana perang sebesar 20 juta gulden. Selain itu, korban tewas dari pihak Belanda pun sebanyak 15.000 serdadu, sehingga Belanda menghalalkan segala cara untuk melumpuhkan Pangeran Diponegoro. Dalam kisah perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro mengatur strategi perangnya dari sebuah goa yang dijadikan sebagai markas. Goa itu bernama Goa Selarong. Goa Selarong berada di Padukuhan Kembang Putih, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Goa Selarong merupakan saksi bisu Diponegoro membangun basis kekuatan, menyusun strategi perang gerilya melawan Belanda bersama Kiai Mojo dan Sentot Alibasya. Goa Selarong letaknya berada di pinggir perbukitan kapur, sehingga pengunjung harus melalui ratusan anak tangga untuk sampai ke puncak. Goa bersejarah ini berbentuk bukit batu dengan 2 buah lubang gua yang dinamakan Goa Putri dan Kakung. Goa Kakung untuk peristirahatan Pangeran Diponegoro, sedangkan Goa Putri untuk istri Pangeran Diponegoro, Raden Ayu Ratnaningsih. Pangeran Diponegoro, pemimpin Perang Jawa ini wafat 8 Januari 1855. Setelah wafatnya, tak ada perhatian terhadapnya. Barulah awal abad ke-20 namanya disebut-sebut, bahkan menjadi ikon perjuangan. Insulindelah yang mula-mula memasang potretnya dalam Kongres tahun 1918. Organisasi lain dari lintas ideologi mengikuti. Sebagai bagian dari propaganda, potret Diponegoro dijual di pasar-pasar. Tahun 1923 muncul seruan dari Ki Hajar Dewantara untuk memperingati wafatnya Diponegoro. Takut membakar semangat perlawanan, pemerintah kolonial melarang semua hal yang berbau Diponegoro. Berikut ini di dalam video, Presiden Insinyur Soekarno telah berziarah ke makam Pangeran Diponegoro. Cukup sekian dulu pembahasan dari Miss. Selebihnya Miss Bella mohon maaf. Terima kasih banyak kepada anak